Lanjut. Jadi gini Mas. Kita kan Kamu yang konsisten dong, Mas apa Om? Oh ya, padha wae. Saya lebih suka Mas. Iya. Kita kan bikin nama relawan dan pendaki pensiun. Nah, ini kita minta tanggapan dari sudut pandang Om V. Menurut Om V itu relawan pensiun itu apa, Mas? Itu nama itu benar-benar menurut saya itu kontroversial. Jadi menggelitik publik. Sebenarnya itu menurut saya sangat menggelitik. Kok iso ada pendaki kok pensiun, relawan kok pensiun, itu sangat menggelitik. Tapi saya sedikit apa ya, ini opini pribadi ya. Ada bagusnya sih. Itu semacam mungkin sindiran atau apa ya? Ya semacam sarkasme. Ya, mungkin lebih semangat itu ya. Dengan istilah itu ya. Menyindir orang-orang yang apa ya namanya, mereka bangga dengan status relawan, terus berseragam, kemudian mereka kemana-mana menenteng apa ya, itulah dengan fasilitas seperti itu mereka dapat sebuah eksistensi mungkin ya. Dan yang lebih menyedihkan ketika hal seperti itu jadi semacam persaingan antar kelompok itu yang memprihatinkan. Sebenarnya yang saya tangkap mungkin sindiran seperti itu ya. Jadi maksud Mas V atau Om V biar konsisten dua-duanya, itu mereka sudah tidak fokus untuk istilahnya saling tolong menolong, tapi bersaing membesarkan nama bendera masing-masing dalam dunia relawan gitu. Ya itu tidak bisa dielakkan ketika apa ya, Jogja akhirnya jadi kota yang dengan jumlah relawan terbesar se Asia Tenggara kalau nggak salah. Jadi jumlah relawan paling banyak itu, baik itu yang relawan beneran ataupun yang sekedar ikut-ikutan. Tetapi itu sebenarnya sisi positifnya itu bisa jadi contohan mungkin ya buat tempat-tempat lain. Tetapi selalu mengandung dua sisi ya, namanya mata uang itu mengandung dua sisi. Sisi baiknya itu cara kuantitas banyak sekali, tetapi internalnya pun mesti ada gesekan pasti ya. Pasti. Itu hal yang wajar. Tapi buat saya, menurut saya itu hal yang apa? proses pembelajaran. Gesekan itu wajar, tetapi gimana pada akhirnya bisa meredam itu, kemudian masuk ke alur yang lebih bagus lah, kembali ke niat awal untuk menolong orang secara sukarela tanpa embel-embel apapun gitu. Spirit itu yang sebenarnya harus diluruskan. Kalau masalah gesekan wajar, itu sangat wajar. Bahkan organisasi relawan terbesar pun di Jogja juga mengalami banyak gesekan, itu biasa. Tetapi yang paling penting menyadarkan ke alur spiritnya sebagai relawan. Menurut saya sih seperti itu. Kalau pendakinya Gak jauh beda sebenarnya. Gak jauh beda. Masalah gagah-gagahan dengan atribut dan status itu selalu muncul ketika sebuah hal menjadi besar dan menjadi tren, terutama tren ya. yeah. Pengikut tren pasti akan merasa bangga dengan saya bagian dari tren ini gitu. Ada bagusnya juga sih ketika itu menjadi tren, minimal minat orang itu banyak ke arah situ. Tetapi ya tugasnya kita semua itu saling mengingatkan bahwa hal dasarnya jangan dilupakan. Hal dasarnya yang paling penting itu sih. Gak masalah itu mau
pendaki gaya atau relawan gaya itu biar aja nggak apa-apa, tetapi toh kita akhirnya akan saling mengingatkan, saling akhirnya meluruskan niat awal gitu. Soalnya kita juga sempat beberapa kali dibully ya. Karena Gesekan wajar Mas. bukan, ini karena apa, kita itu dikira itu mencari eksistensi, karena kita kan kalau mendaki kan relawan dan pendaki pensiun itu identik dengan kostum cosplay lokalnya, dengan hero-hero lokalnya. Itu sempat juga dibully sama orang-orang di luar sana yang ya kan pikiran kan juga tidak semua sama kan. Makanya itu kan kita sering mengatakan itu sebenarnya kita kan bukan mencari eksistensi semata, kita itu mencoba mempromosikan, mengedukasi lewat hal-hal yang lebih menarik gitu, biar kalau pas kita naik kan memakai kostum yang aneh-aneh itu mereka udah melihat gitu, apa sih yang dilakukan mereka gitu kan, biar ke-trigger, biar ikut-ikutan penasaran gitu. Itu penting buat saya, maksudnya apa namanya, kreativitas yang akhirnya menginspirasi banyak orang itu buat saya penting dan menarik. Jadi ketika nanti efeknya terus dibully dan lain-lain itu hal biasa. Masyarakat kita itu memang masyarakat yang nyinyir, jadi tidak bisa kaget. Itu yang membuat kita kuat. Jadi semakin dinyinyirin tetap kita konsisten di situ. Saya rasa akhirnya mereka akan teredam sendiri. Yang penting niat awalnya. poin semangat. Iya, seperti itu hal biasa, dibully atau nyinyir biasa. Yang penting niat awalnya memberi edukasi lewat hal-hal yang menarik. Pakai kostum apa jadi yang di ini Wiro Sableng, yang saya lihat itu ada Wiro Sableng, ada Dragon Ball, Pakai tokoh-tokoh itu kan apa ya, menarik perhatian banyak orang, tetapi itu hanya sekedar trigger awal. Iki yang supaya tekan dhuwur gunung mau ngapain sih? Nah, itu yang ternyata seperti itu emang. ternyata mereka bawa turun sampah dari pendaki yang tidak bertanggung jawab itu, bawa turun ke bawah. Itu sebuah edukasi yang menarik dan langkah kalian tepat menurut saya, menggunakan apa ya, kostum yang menarik seperti itu. Kalau kita pakai kostum biasa mungkin ya orang akan salut sih, ya apa narikin sampah Pak. Tapi kan itu dari bagus. dulu emang kita seperti itu. Iya, tetapi dengan kostum akan lebih menarik banyak simpatisan. Seperti itu. Menurut saya bagus sekali itu langkah itu. Perlu ditingkatkan itu Pak. Siap. Terima kasih Mufti. Jangan menyerah. Siap. Dan jangan lupa semakin banyak berkolaborasi dengan kelompok lain, itu akan efek dominonya akan lebih cepat tersebar. Misalnya ajaklah TNI, Pak yuk bersih sampah, atau polisi. Saya rasa mereka ini siap. Cuman karena keberanian kita untuk mengajak itu yang mungkin belum ada. Berani ngomong sama bapaknya Mas. Kan ramin. Apa maksudnya, efek yang kita cari kan efek edukasinya itu menyebar gitu. Oh, yang terlibat itu dimulai dari ada Wiro Sableng dan kawan, ternyata mereka juga punya apa istilahnya, kepedulian ngajak banyak kelompok lain yang apa terlibat gitu loh. Itu akan lebih bagus efek dominonya. Siap. Terima kasih. Kalau misalnya virus corona sudah selesai, kalian ajaklah para tenaga medis itu untuk bersih sampah di gunung, mungkin siapa yang mau gitu. Capek ini mereka. Ya enggak, itu buat refreshing buat mereka loh. Mereka kan udah stres dengan bercanda, dengan bersenang-senang ke gunung, tapi bawa hasil yang bagus. Kalau saya sih sebenarnya punya cita-cita, kalau ada kesempatan diizinkan sama Tuhan itu pengen ngajak itu salah satu komunitas di sekolah-sekolah gitu. Jadi kita melakukan edukasi kepada yang lebih muda, biar anak-anak SMK, tepat sasaran ya. anak-anak SMK SMP itu kan juga pas
seneng-senengnya kan lihat orang naik gunung, mereka masih semangat, tapi kan mereka lebih nggak mematuhi apa ya, aturan seperti biasanya kan seperti belum itu. mengetahui belum Mas. mengetahui Ya. Cuma- Bukannya tidak mau, mereka mungkin belum mengetahui dan aja. tujuan utamanya mereka kan kebanyakan cuma selfie aja kan, mencari panorama yang indah. Nah kita mau mengedukasi supaya mereka itu mau ikut terjun bersih gunung gitu loh. Sebenarnya cita-cita saya seperti itu, tapi ya belum diizinkan, belum ada kesempatan sih. Siapa tahu suatu saat kita bisa berkolaborasi Amin. sama anak-anak SMK lah yang lebih baik. Kita ajak mahasiswa itu lebih mapala itu kan keren juga itu sebenarnya. Ya saya rasa kalau Mapala itu mereka juga punya SOP pendakian. Mereka seharusnya mereka juga ikut aktif mengedukasi generasi penerusnya. Seperti itu ya Mas, mapala. Kayak Mapala ini juga. Jangan cuma seniorisme yang diagung-agungkan. Wis. Oke, itulah 10 menit bincang-bincang ringan kita dengan Mas Fei, pendaki lawas, dan juga termasuk salah satu relawan yang sudah lama berkecimpung di dunia perrelawanan. Cukup sekian dulu, sampai ketemu di lain kesempatan, masih bersama channel kami Relawan dan Pendaki Pensiun. Ojo pensiun tumindak becik. Jadi berapa